Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanina Nurul Azkia dari kelas A2 Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Muhammadiyah Riau. Tugas Sejarah Kebudayaan Islam, dosen pengampu Dr. Salman SUD MPD. Di sini saya akan membahas salah satu periode paling gemilang dalam sejarah Islam, yaitu kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Dinasti ini berkuasa selama kurang lebih 5 abad dari tahun 750 hingga 1258 Masehi dan berhasil menjadikan dunia Islam sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia. Tahukah kamu bahwa dunia pernah menjadikan Baghdad sebagai pusat ilmu pengetahuan terbesar di masanya? Latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah. Berdirinya dinasti Abbasiyah diawali dengan runtuhnya dinasti Umayyah. Pada masa itu, banyak masyarakat yang merasa tidak puas karena pemerintahan Umayyah tidak adil dan cenderung korup, terutama terhadap kaum Mawali, yaitu Muslim non-Arab. Kondisi ini memunculkan gerakan Abbasiyah yang dipimpin oleh keturunan paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Tokoh penting dalam gerakan ini adalah Abdullah al-Abbas atau As-Saffah, serta seorang panglima yang sangat berpengaruh bernama Abu Muslim al-Khurasani. Puncaknya terjadi pada pertempuran Zab tahun 750 Masehi, di mana dinasti Umayyah berhasil dikalahkan, dan sejak saat itu dinasti Abbasiyah resmi berkuasa. Masa keemasan di Baghdad. Setelah berkuasa, dinasti Abbasiyah memindahkan ibu kota ke Baghdad. Di kota inilah masa keemasan Islam atau disebut The Islamic Golden Age mulai berkembang, terutama pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Pada masa ini, negara berada dalam kondisi sangat makmur. Namun, kekayaan tersebut tidak hanya digunakan untuk kemewahan, melainkan juga untuk membangun rumah sakit, universitas, dan perpustakaan besar. Dunia Islam pun berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan sains, kedokteran, dan filsafat yang sangat maju pada masanya. Periode kekuasaan dinasti Abbasiyah. Selama kurang lebih 500 tahun kekuasaannya, para sejarawan membagi pemerintahan dinasti Abbasiyah ke dalam 5 periode, yaitu periode pertama, masa pengaruh Persia, di mana budaya dan sistem administrasi Persia sangat dominan. Periode kedua dan keempat, masa pengaruh bangsa Turki yang kuat dalam bidang militer dan pemerintahan. Periode ketiga, masa kekuasaan berada di bawah pengaruh dinasti Bani Buwai. Periode kelima, masa ketika Khalifah Abbasiyah berusaha bangkit kembali, tetapi wilayah kekuasaannya sudah menyempit dan hanya berpusat di sekitar Baghdad. Keruntuhan dinasti Abbasiyah. Seiring berjalannya waktu, kejayaan dinasti Abbasiyah mulai mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Dari segi internal, terjadi kemerosotan ekonomi serta persaingan perebutan kekuasaan antar bangsa di dalam istana. Dari segi eksternal, munculnya perang salib juga sangat menguras kekuatan dan sumber daya kekhalifahan. Puncak kehancuran terjadi pada tahun 1258 Masehi, ketika pasukan Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan menyerang Baghdad dengan sekitar 200.000 tentara. Kota Baghdad dihancurkan, perpustakaan dibakar, dan peristiwa ini menjadi tanda berakhirnya kekuasaan dinasti Abbasiyah di Baghdad. Meskipun Baghdad telah hancur, sisa keluarga Abbasiyah berhasil melarikan diri ke Kairo, Mesir, dan melanjutkan gelar kekhalifahan di sana di bawah perlindungan Sultanan Mamluk. Baiklah, sekian pembahasan dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kesalahan hanya datang pada diri saya dan kebenaran hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.